Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan serta mendemokan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu program pengolahan citra dalam implementasi threshold berbasis executable file laptop. Anggota kami yaitu yang pertama itu Randa Mahesa Ramadhani, yang kedua yaitu Tiara Alida Putri Bahtiar, yang ketiga Fania Putri Tarisa, yang keempat Windy Wahyu Ayu Andira, dan yang terakhir saya sendiri Wiga Nur Andi. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 5 hal, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pengolahan citra merupakan bidang yang terus berkembang dalam dunia komputasi dan teknologi informasi. Penerapan teknologi ini sangat luas, mulai dari bidang medis, keamanan, hingga pengenalan pola. Salah satu aspek penting dalam pengolahan citra adalah penerapan thresholding, yaitu yang bertujuan untuk memisahkan objek dari latar belakang dengan menetapkan nilai batas tertentu. Dalam konteks ini penting untuk mengoptimalkan program pengolahan citra agar dapat diimplementasikan dengan efisien pada laptop. Metode thresholding ini telah terbukti efektif dalam banyak aplikasi pengolahan citra seperti deteksi tepi, segmentasi objek, dan pengenalan pola. Dengan mengintegrasikan teknik thresholding ke dalam program berbasis executable file, pengguna dapat dengan mudah menentukan parameter threshold tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Ini akan membuka pintu bagi pengguna non-ahli untuk memanfaatkan teknologi pengolahan citra tanpa kesulitan yang berlebihan. Untuk yang kedua yaitu dasar teori. Yang pertama yaitu citra digital. Citra digital merupakan sebuah lari atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Menurut Putra di 2010, citra juga dapat dianggap sebagai objek 2 dimensi yang dihasilkan dari citra analog yang kontinu dan kemudian dapat diubah menjadi citra diskreti melalui proses sampling. Kemudian yang kedua yaitu threshold. Dalam pemrosesan citra digital, teknik thresholding pengembangan merupakan metode yang paling sederhana untuk melakukan segmentasi citra. Thresholding dapat digunakan untuk mengubah citra grayscale menjadi citra biner. Operasi pengembangan mengelompokkan nilai derajat keabuan setiap pixel ke dalam 2 kelas, yaitu hitam dan putih. Transformasi gray level pada setiap pixel adalah sebuah citra input menjadi citra baru yang nampak lebih kontras. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti berikut. Untuk keterangannya, R sama dengan gray level citra input, S sama dengan gray level citra output yang telah kontras. TAT dalam kurung R sama dengan fungsi peningkatan kontras. M sama dengan nilai threshold atau batas. Image brightness. Brightness adalah nama lain dari tingkat kecerahan atau intensitas cahaya. Elemen ini menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata. Elemen ini dapat dirasakan sebagai lampu penerang berwarna putih ketika kita melihat suatu benda. Semakin terang cahaya lampu tersebut atau tingkat kecerahan brightness tinggi, benda yang kita lihat akan semakin putih. Untuk gambar bisa dilihat seperti berikut. Untuk keterangannya, I sama dengan nilai brightness atau intensity, R sama dengan nilai tingkat warna merah, G sama dengan tingkat warna hijau, B sama dengan tingkat warna biru. Untuk yang terakhir yaitu contrast stretching. Kontras menyatakan sebaran terang lightness dan gelap darkness di dalam sebuah gambar. Citra dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori kontras, yaitu citra kontras rendah atau low kontras, citra kontras bagus atau good kontras atau normal kontras, dan citra kontras tinggi atau high kontras. Ketiga kategori ini umumnya dibedakan secara intuitif. Selanjutnya itu metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga yaitu metodologi penelitian.
Next. Di dalam tahap metodologi penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Perencanaan adalah tahap kunci dalam metodologi agil yang memungkinkan tim untuk memahami tujuan proyek, mengidentifikasi kebutuhan, dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam tahap perencanaan, tim bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang akan dikembangkan dan menentukan prioritasnya. Yang kedua yaitu tahap desain. Tahap perancangan dan metodologi agil adalah momen ketika tim mengembangkan rancangan rinci untuk produk yang akan dibangun. Desain ini mencakup aspek visual, antarmuka pengguna, dan struktur keseluruhan produk. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan dalam metodologi agil adalah saat tim mulai menerjemahkan rencana perencanaan menjadi kode yang berfungsi. Fitur-fitur yang telah diprioritaskan pada tahap perencanaan dikodekan dan diintegrasikan ke dalam produk. Next. Yang keempat yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian adalah langkah penting dalam metodologi agil untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang telah dikembangkan berfungsi dengan benar dan bebas dari bug. Yang kelima, tahap implementasi. Tahap implementasi adalah ketika produk yang telah dikembangkan dilepaskan atau diimplementasikan ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Dalam metodologi agil, penyampaian dilakukan secara berulang-ulang setiap kali ada fitur yang selesai dikembangkan. Yang keenam yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah saat tim mengumpulkan umpan balik dari anggota tim lainnya atau pengguna terkait dengan hasil kerja mereka. Ini adalah proses penting dalam metodologi agil karena memastikan bahwa produk berkembang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Yang terakhir yaitu tahap peluncuran. Tahap peluncuran adalah saat produk akhirnya siap untuk dirilis ke pengguna akhir. Setelah melalui berbagai tahap pengembangan, pengujian, dan perbaikan, produk dianggap telah mencapai kualitas yang memadai untuk digunakan oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah demo program yang akan disampaikan oleh Randa Doni. Oke, baik, saya akan mempresentasikan hasil demo program dari kelompok kami. Oke, ini ada spreadsheet. Yang pertama kita bisa membuka gambar di sini. Di sini kita memiliki 5 fitur, yaitu pertama ada gray, kemudian black and white, terus convert and negative, terus add green. Lalu kita mempunyai fitur untuk menaikkan brightness dan menaikkan kontras. Nah, dan juga kita juga memiliki saturasi. Kemudian kita juga memiliki fitur untuk menyimpan gambar. Nah, seperti ini kita bisa menambahkan di sebelah bagian hasil simpan. Ketika di save, kita bisa melihat hasil tersebut di bagian yang kita telah save tadi itu. Nah, ini ada hasil simpan. Nah, hasil simpannya sudah mengandung filter. Ya, jadi seperti itu hasil demo program dari kelompok kami. Saya kembalikan kelompok saya lagi. Oke, jadi yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengolahan citra melalui pendekatan berbasis executable file untuk thresholding ini menjadi suatu inovasi yang signifikan dalam dunia komputasi, terutama pada platform laptop. Penelitian ini menggambarkan dengan jelas bahwa penerapan teknologi ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan kinerja program pengolahan citra, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Pendekatan executable file ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menentukan parameter threshold tanpa kesulitan, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa pendekatan executable file based thresholding ini membuka pintu bagi pengguna non-teknis untuk memanfaatkan teknologi pengolahan citra dengan mudah dan efisien. Dan sarannya, penelitian ini perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan antarmuka pengguna agar lebih intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Selain itu, peningkatan performa dan optimasi program dapat terus diupayakan untuk memastikan responsivitas yang optimal, terutama ketika menangani citra dengan resolusi tinggi atau kompleksitas yang lebih tinggi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.